bangsawan yang saat itu bersikap sewenang-wenang terhadap rakyat atau para pekerja. Satu. Macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi. Hak ini merupakan hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contohnya yaitu kebebasan berpendapat. Yang kedua, hak asasi politik. Ini merupakan hak asasi dalam kehidupan politik seseorang. Contohnya hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Yang ketiga, hak asasi ekonomi. Hak ini menyangkut hak individu dalam hal perekonomian. Contohnya kebebasan dalam jual beli. Yang keempat, hak asasi peradilan. Hak dalam memperoleh perlakuan yang sama dalam acara peradilan. Yang kelima, hak asasi sosial budaya. Dan yang keenam, hak asasi hukum. Saya kembalikan semua. Lanjut ke sifat hak asasi manusia. Yang pertama ada HAM tidak dapat dibagi. Hak asasi manusia tidak dapat dibagi karena semua orang memiliki hak yang sama atau sederajat. Yang kedua ada HAM bersifat universal. HAM bersifat universal yaitu setiap orang sama dan tidak ada yang lebih atau kurang. Yang ketiga, hak asasi manusia dimiliki sejak lahir. Setiap manusia memiliki hak asasi manusia sejak dilahirkan ke dunia oleh orang tua dan hilang ketika seseorang meninggal dunia. Yang keempat, hak asasi manusia tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia melekat pada setiap manusia sejak ia dilahirkan. Yang kelima, ada hak asasi manusia hanya dimiliki oleh manusia. Hak asasi manusia hanya dimiliki manusia sebagai makhluk yang sempurna diciptakan oleh Tuhan dengan kelebihan dan akal pikiran. Yang keenam, hak asasi manusia berlaku di setiap waktu. Selain didapatkan sejak lahir, hak asasi manusia juga berlaku selama hidupnya untuk kemampuan untuk kapanpun dan dimanapun. Yang ketujuh ada hak asasi manusia bersifat wajib dan dihormati dan dilindungi. Salah satu sifat hak asasi manusia adalah wajib dihormati dan dilindungi. Instrumen hukum hak asasi manusia. Oke, instrumen hukum hak nasional Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar negara yang memuat prinsip-prinsip dasar perlindungan HAM seperti hak atas perasaan di depan hukum, hak atas kebebasan beragama, dan hak atas pendidikan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Undang-undang ini secara khusus mengatur tentang hak-hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia, termasuk hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Baik Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang panggilan HAM. Undang-undang ini mengatur tentang pembentukan pengadilan HAM untuk mengadili pelanggaran HAM berat. 2. Instrumen hukum HAM internasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UHAM). Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Konvensi internasional lainnya. Bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, pelanggaran terhadap hak hidup. Hak hidup adalah hak dasar yang dijamin dalam setiap negara. Pelanggaran terhadap hak hidup mencakup tindakan seperti pembunuhan. Yang kedua, pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi. Yang ketiga, diskriminasi. Kesimpulan, pada dasarnya HAM merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir, yang melekat pada esensinya sebagai manusia. HAM dapat berupa hak atas hidup, hak kebebasan berpendapat, hak pilih yang terpisah dari pengakuan politis yang diberikan oleh negara. HAM bertujuan untuk melindungi hak kita untuk hidup dengan harga diri, yang meliputi hak hidup, hak atas kebebasan dan keamanan. Hidup dengan harga diri berarti bahwa kita harus memiliki sesuatu seperti tempat yang layak untuk tinggal dan makanan yang cukup.
Ini berarti bahwa kita harus dapat berpartisipasi dalam masyarakat untuk menerima pendidikan, bekerja, dan mempraktekkan agama. HAM adalah alat untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Sekian dari saya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya para teman. Kami dari Prodi PKN semester 2. Mohon maaf sebelumnya Bapak udah mengganggu waktunya. Di sini kami izin mewawancarai mengenai hak asasi manusia Bapak. Sebelumnya Bapak perkenalkan diri. Saya Ya. Amar Aruf. Iya, di sini langsung saja ke sesi wawancara Bapak. Yang pertama, pertanyaannya, apakah Anda merasa bahwa hak asasi manusia ini sudah ditegakkan secara adil di Indonesia? Oke, di Indonesia ya, kalau menurut saya adil dan tidaknya mungkin akan banyak berbeda. Tapi menurut saya masih belum maksimal, ya, masih belum maksimal karena ada banyak contoh pelanggaran-pelanggaran HAM yang kemudian masih terjadi dan tidak mampu kemudian dibereskan dengan baik atau diselesaikan dengan baik oleh pemerintah. Terus lalu sekiranya bagaimana solusi hal tersebut yang tidak mampu diselesaikan oleh Oke, pertama mungkin menurut saya itu harus kemudian sosialisasikan dengan baik tentang pengetahuan mengenai HAM kepada masyarakat bahkan kepada lingkaran pemerintah. Karena banyak juga yang kurang paham bagaimana sih batasan. Yang kedua, pemerintah harus menetapkan ya dengan baik dan adil apa dan bagaimana batasan pelanggaran HAM yang boleh dan tidak boleh dilakukan masyarakat, sehingga jelas mana yang disebut sebagai pelanggaran HAM dan mana yang disebut bukan pelanggaran HAM, sehingga tidak ada lagi yang dikriminalisasi terkait kasus soal ini. Yang ketiga itu solusi yang bisa saya pribadi tawarkan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan misalnya hak asasi manusia, yaitu penegakan hukum yang baik, yaitu dengan menerapkan prinsip supremasi hukum. Hukum itu harus betul-betul di titik yang paling tinggi sehingga bisa membawahi apa yang peraturan yang dalam sebuah. Contoh misalnya, semua warga negara harus taat ketika dia sudah berlawanan dengan hukum, kalau tidak sesuai dengan kaidah. Artinya dia punya pelanggaran, dan dia punya penyimpangan terhadap hak asasi manusia, maka dia harus dihukum sesuai dengan peraturan-peraturan. Sekian Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Bang, kami telah mengganggu waktunya dan di sini kami ingin mewawancarai Abang, apakah boleh? Bapak, di sini tuh kita ingin mewawancarai tentang hak asasi manusia. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Sofia Rosita, nama saya Maratul Nada. Dan kami dari Universitas Indonesia Mataram dengan program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 2. Dan baik, abangnya bisa memperkenalkan Oke, baik, di sini kami langsung saja masuk ke sesi wawancaranya. Kan selanjutnya kita lihat banyak korban pelanggaran HAM yang belum mendapatkan keadilan saat ini. Nah, menurut Abang, apa hambatan terbesar dalam pemenuhan hak-hak mereka? Hambatan terbesar HAM itu kurangnya pemahaman akan HAM, kesadaran masyarakat akan HAM tersebut, pendekatan yang kurang adil juga bagi masyarakat tentang akan HAM, serta
serta kesadaran dan terutama kesadaran individu bagi diri individu terkait hal tersebut serta kendala beberapa hal yang dihadapi oleh masyarakat dalam pemahaman hal tersebut. Nah, baik, apa sih upaya dari masalah tersebut agar mereka mendapatkan keadilan atas hak-hak mereka? Ya tentunya agar mengatasinya orang harus kayak ini, mereka harus meningkatkan pemahaman akan HAM serta kesadarannya ditingkatkan. Adapun pemerintah juga ikut terlibat lah dalam hal tersebut, pemahaman akan masyarakat untuk selalu mengingatkan dan akan hal tersebut mungkin yang dihadapi oleh masyarakat tentang keadilan HAM, terutama masyarakat individu maupun berkelompok harus berperan lah dalam mengimplementasikan hal tersebut.